di perbatasan Italia dan Slovenia. Hiduplah seorang remaja berusia 16 tahun bernama Lucia. Lucia adalah bagian dari paduan suara di sekolah Katolik setempat. Di antara semua wajah di paduan suara, ada seorang gadis cantik bernama Anna. Anna dan Lucia sering berlatih bersama dan tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menjadi sahabat. Sebelum mulai bernyanyi, pelatih paduan suara yang disebut choir master membimbing mereka latihan vokal. Malo gre za začetek, ne? Kar nota na tla, prosim. Ker delaš. In gremo triolo. Delimos. Kemudian pelatih menyuruh mereka membungkuk dan berlatih pernafasan. Mereka mulai bernyanyi, tetapi pelatih dengan cepat menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Alti, nekaj mi ne štima, ne? Tukaj igraj kolo. Pelatih menginstruksikan ketika tiba giliran Lucia, suaranya sedikit meleset dari nada. Pelatih dengan lembut membimbing Lucia, membantu nada suaranya menyatu dengan anggota paduan suara lainnya. Dej, Lucia, še ti prosim? Ker če tega ni, potem pesem razpada. Ja, v redu, še malo bolj polno. Setelah sesi itu, pelatih membuat pengumuman yang menarik. Mereka akan pindah ke si Fidel dan berlatih di biara Ursulin. Latihan hari itu pun berakhir. Tiba-tiba Anna mendekati Lucia dan menyapanya. Lucia membalas dengan senyuman hangat. Lucia mengungkapkan kekagumannya pada Anna yang baru bergabung dan sudah bisa mengikuti arahan pelatih dengan baik. Sejak saat itu persahabatan mereka bersemi. Lucia pun pulang dijemput oleh ibunya. Lucia menceritakan tentang latihannya 3 hari ke depan di si Fidel. Ibunya pun mengizinkan, tetapi dengan lembut menegur Lucia yang berusia 16 tahun karena memakai lipstik. Ker se nisva zmenili glede šminke. A tam si tudi mislila na šminkane hoditi naokrog. Lucia, stara si 16 let in šminka res ni primerna za v šolo. Malam itu, setelah ayahnya terlelap, ibu Lucia mengajaknya menonton. Lucia terkejut saat ibunya menyetel kaset Jepang. Lucia mencoba bersikap biasa saja meski sedikit canggung. Keesokan harinya, Lucia bersiap menuju biara. Dalam perjalanan, Anna membagikan pengetahuannya tentang sejarah Mesir kuno di mana orang-orang menyembah dewa-dewi. Topik pembicaraan mereka kemudian beralih ke hal yang membuat Anna dan Clara penasaran. Popok apa yang dipakai wanita zaman dulu? Anna kemudian bertanya tentang pengalaman pertama datang bulan. Clara bercerita bahwa Clara mengalaminya pada usia 13 tahun. Lucia dengan jujur mengakui bahwa Lucia belum pernah datang bulan. Anna dan Clara terkejut mendengar ini, tetapi dengan cepat meyakinkannya bahwa meskipun Lucia belum mengalaminya di usia 16 tahun, suatu saat nanti Lucia pasti akan menjadi wanita seutuhnya. Setibanya di biara, mereka disambut hangat oleh para biarawati yang ramah. Klita, pozdravljene, dobrodošle, kar naprej. Upam, da vas ne bojo motili naši delavci. Saat latihan pertama dimulai, mereka terganggu oleh suara mesin dari para kuli bangunan. Dobro, gremo naprej. Pa se tako ne moramo delati. Pelatih mencoba menegur para pekerja itu, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Lucia di sisi lain justru teralih perhatiannya oleh salah satu kuli yang berotot. Sepertinya Lucia mulai tertarik pada kuli bangunan itu. Kemudian mereka berganti pakaian. Lucia melirik Anna dan merasa bahwa tubuh Anna lebih indah dan berisi. Setelah itu mereka kembali berlatih. Lucia merasa sangat kepanasan sehingga Lucia melipat roknya ke atas. Ia langsung ditegur oleh pelatih. Krilo dol pod kolena, tako kot vse ostale. Meski begitu, paduan suara mereka terdengar semakin bagus. Setelah latihan, Anna dan Lucia melihat para kuli bekerja. Mereka berdua sangat suka melihat otot-otot para kuli itu. Mata mereka tertuju pada kulit tampan yang sedang mengelap keringatnya. Anna langsung bertindak, diam-diam mengambil lap bekas keringat kuli itu. Mereka bersembunyi dan mencium lap tersebut.
Kemudian Anna memberikan lap itu kepada Lucia, tahu betul bahwa Lucia sangat menyukai kulit tersebut dan pasti akan menikmati lap bekas keringatnya. Okej, ampak to moramo vrniti. Ma ne raba za tega vračati. Malam itu Lucia bermain truth order bersama Anna dan teman-teman lainnya. Saat botol berhenti, teman Anna mendapatkan giliran. Teman Anna memilih truth, pertanyaan yang dilontarkan langsung pada intinya. Kapan pertama kali teman Anna melakukan mabar pusreng dengan seorang pria? Dengan sedikit senyum, teman Anna menjawab bahwa itu terjadi saat hujan tanpa payung dan teman Anna bermain dengan teman sekolahnya. Je bil Luka. Botol kembali berputar dan kali ini menunjuk ke Lucia. Dipaksa memilih truth, Lucia ditanya apakah Lucia pernah melihat pria tanpa atribut dan bagaimana bentuknya. Lucia mengelak bahkan mengatakan Lucia tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Teman-temannya tidak percaya, menganggap Lucia hanya malu mengakuinya. Kaj, a nič te ne privlači? Sialnya botol kembali menunjuk Lucia. Kali ini Lucia menolak truth dan memilih tantangan. Namun tantangan yang diberikan teman-temannya membuat Lucia terkejut. Lucia harus mencium wanita tercantik di biara itu. Terpaksa Lucia menyetujuinya. Mereka berempat diam-diam menyelinap ke dalam biara mencari wanita cantik yang sedang tidur. Tapi lucunya mereka kecewa, Lucia justru malah mencium patung wanita di gereja. Pagi harinya, saat yang lain di gereja, Lucia dan Anna sedang asik bermain air di sungai. Mereka bersantai di sana sampai Clara datang membawa kabar. Para kuli bangunan sedang mandi di sungai sebelah. Seketika mereka bergegas mengintip, bersembunyi di balik pohon di pinggir sungai agar tidak diketahui oleh para kuli. Jantung mereka bertiga berdebar kencang melihat pemandangan itu. Anna menyuruh Clara mengambil ponselnya untuk merekam. Awalnya Clara enggan karena Clara juga menikmati pemandangan, tapi akhirnya Clara terpaksa menuruti Anna. Di sana Anna bercerita kepada Lucia bahwa Anna pernah beradu jongor dan rasanya sangat enak bahkan membuatnya candu. Lucia yang polos dan belum pernah mengalami hal seperti itu hanya mendengarkan dengan kebingungan. Anna kemudian mengajari Lucia bagaimana rasanya dengan menggunakan tangannya terlebih dahulu. Setelah itu Anna yakin Lucia akan mengerti. Anna lalu mempraktikkannya kepada Lucia, tetapi tiba-tiba ada kuli yang melihat mereka berdua. Dengan cepat mereka berdua pergi dari pinggir sungai. Daj, kaj greva. Malam harinya, Lucia mulai merasakan keinginan untuk melakukan hal yang tadi diajarkan oleh Anna. Karena tidak ada pria di sekitarnya, Lucia hanya bisa mencoba dengan Anna yang sedang tertidur. Kaj delaš? Ne vem, nekje smrčala ful. Keesokan paginya, Anna dan Lucia berbincang dengan seorang biarawati. Anna bertanya apakah biarawati pernah berpusreng dan apakah biarawati itu tidak ingin berpusreng. Biarawati menjelaskan bahwa sentuhan manusia hanyalah sesaat, datang lalu pergi, sedangkan sentuhan Tuhan mengalir ke seluruh tubuhnya. Biarawati juga menasihati Anna dan Lucia untuk menjaga tubuh mereka agar tidak menyesal di masa depan. Alih-alih tersentuh, Anna justru tersenyum mendengar perkataan biarawati itu. Baginya, sentuhan pria jauh lebih gacor. Anna bahkan membayangkan bagaimana para biarawati pasti sangat tersiksa karena telah menahan keinginan mereka terlalu lama. Berbeda dengan Anna, Lucia justru mulai sedikit mempercayai perkataan biarawati. Lucia berpikir bahwa energi itu mungkin bisa dialirkan kepada Tuhan. Anna yang mendengar pemikiran Lucia langsung membantah. Anna pernah membaca jurnal tentang betapa sehat dan nikmatnya mabar pusreng Mobile Legends dengan pasangan. Anna bersikeras bahwa Anna akan tetap melakukannya meskipun ada larangan dari berbagai agama. Ena devica Marija, ker si dolgočasna. Keesokan harinya, Lucia menghampiri pelatih yang sedang asik bermain piano. Di sana pelatih mengajar Lucia teknik bermain piano. Fokus je na zboru pa na petju. Setelah itu mereka kembali latihan paduan suara. Kali ini pelatih menekankan latihan dinamika. Tapi pelatih itu merasa nyanyian murid-muridnya kurang bagus, seakan cuma teriakan kosong tanpa dinamika. Dinamika. Mereka pun dites satu persatu. Saat giliran Lucia, pelatih langsung mengkritik pedas nyanyiannya, bahwa suara Lucia sangat berpengaruh buruk bagi tim. Pelatih menjelaskan bahwa mereka adalah sebuah tim dan pelatih selalu tahu jika ada nada yang meleset dari salah satu murid. Meskipun Lucia sakit hati, ia mencoba tetap tabah dan memilih pergi ke sungai.
Di sana Lucia mengintip salah satu kuli bangunan yang sedang mandi. Lucia bahkan memfoto kuli itu, lalu Lucia memberanikan diri mendekati kuli tersebut. Kuli itu juga mendekati Lucia. Jantung Lucia berdebar sangat kencang. Kuli yang Lucia kagumi kini berada di hadapannya tanpa menggunakan atribut. Tapi Lucia memilih untuk mengembalikan lap milik kuli itu, lalu langsung pergi menjauh. Setelah itu Lucia pergi ke kamar mandi. Lucia memanfaatkan foto kuli itu untuk main solo Mobile Legends sendirian. Saat Lucia keluar, Lucia ditemui oleh Anna dan yang lainnya. Ternyata Lucia tadi sudah mengirimkan foto kuli itu ke Anna. Anna dan teman-temannya yang lain melihat itu sangat suka karena balmon kuli itu terlihat besar. To dobila. Lucia mi ga je poslala. Kemudian mereka kembali masuk ke ruangan latihan. Lagi-lagi Lucia terdeteksi tidak sinkron. Pelatih menyuruh Lucia bernyanyi sendirian saja. Pelatih merendahkan nyanyian Lucia yang seperti omong kosong dan tidak fokus. Sebagai remaja yang belum dewasa, Lucia tentu saja sakit hati dengan perkataan gurunya. Apalagi wanita dikenal sebagai manusia yang rapuh. Lucia sangat terluka saat direndahkan di depan teman-temannya. To ni nič, Lucia. Gremo poj. Gor, brado. Kar poj. Poj, ne slišam te. Oj, tri glavo. Ravno smo štat, letko moraš štat. Tako, čvrsto. Poj! Poj naprej! Lucia pergi ke hutan sambil menangis. Lucia tidak menemukan kuli itu lagi, namun Lucia temukan adalah kedamaian spiritual. Lucia kini sudah mengurungkan niatnya jadi bagian dari paduan suara. Lucia lebih memilih pulang dan menikmati hidupnya sendiri, memilih kebebasan. Lucia sudah mengikhlaskan perkataan buruk dari banyak orang dan kini Lucia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dengan begitu, film pun selesai. Nah, seperti itu lalu cerita dari film Little Trouble Girls. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. See you di Setiawan, thank for watching video, and until next time.